Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di NH Channel. Nabi Isa merupakan satu dari 5 nabi dan rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, atau nabi yang diberi keistimewaan dengan keteguhan hati yang luar biasa dalam mengemban risalah Allah. Nabi Isa juga diberikan mukjizat, yakni bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan mampu berbicara saat masih bayi dengan seizin Allah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat taat pada Allah. Beliau adalah Siti Maryam. Siti Maryam berasal dari keluarga yang bersih dan baik di kalangan Bani Israel. Suatu hari, Jibril mendatangi Maryam dengan wujud manusia utuh. Lalu Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menciptakan darimu seorang anak laki-laki, sekalipun kamu tidak punya suami dan kamu tidak pernah melakukan perbuatan lacur. Karena sesungguhnya Dia Maha Kuasa terhadap apa semua yang dikehendakinya." Maryam merasa heran dengan berita tersebut. Maka ia mengatakan, "Bagaimana aku bisa punya anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Al-Quran Surat Maryam ayat 20. Jibril lalu melakukan tiupan ke dalam baju Maryam. Lalu tiupan itu turun dari bagian bawah tubuhnya hingga masuk ke dalam fajrinya. Maka dengan serta-merta Maryam mengandung anak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Maryam mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang sangat jauh. Dan suatu ketika rasa sakit akan melahirkan memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Lalu ia berkata, "Ya Tuhan, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dan dilupakan." Lalu malaikat Jibril menyerunya, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak di kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu." Waktu terus berlalu dan Maryam melahirkan Nabi Isa dengan seorang diri tanpa adanya seorang suami. Suatu ketika Maryam kembali ke kotanya dan membawa Isa kepada kaumnya. Lalu kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maka Maryam menunjukkan anaknya, dan mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dengan sangat terkejut, Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikanku seorang nabi, seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dia memerintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan." Waktu Nabi Isa dewasa, mereka tetap mendustakannya dan terus mengganggu dakwah Nabi Isa hingga mengusirnya dari tempat kelahirannya. Puncaknya, orang-orang Yahudi melakukan makar dengan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, orang-orang Yahudi itu masih belum puas dengan ulahnya yang terus mengganggu Nabi Isa alaihissalam. Mereka akhirnya datang kepada Raja Damaskus atau Damaskus di masa itu. Akhirnya orang-orang Yahudi itu sampai kepada raja, lalu melaporkan dengan membuat laporan palsu
bahwa ada seorang laki-laki yang menghasut masyarakat, menyesatkan mereka, dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, si raja murka. Lalu ia mengirim instruksi kepada gubernur yang ada di Baitul Maqdis, memerintahkannya agar menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ketika surat raja itu sampai, dia segera melaksanakan perintah itu. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa alaihissalam bersama sejumlah sahabatnya. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, maka Nabi Isa terpaksa menemui mereka. Tetapi sebelum keluar, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu muda untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah SWT menjadikannya mirip seperti Nabi Isa alaihissalam, hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa alaihissalam tertimpa rasa kantuk yang sangat dalam hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan sedemikian, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Ketika orang Yahudi melihat pemuda itu, mereka menyangka sebagai Nabi Isa. Lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya serta mengalungkan duri-duri kepada kepalanya. Orang-orang Yahudi menonjolkan dirinya bahwa merekalah yang telah berupaya menyalib Nabi Isa, dan mereka merasa bangga dengan hal tersebut. Dengan kata lain, mereka hanya melihat orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, lalu mereka mendukanya sebagai Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa, tetapi Allah telah mengangkatnya, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Al-Hasan mengatakan, makna yang dimaksud ialah sebelum kematian Nabi Isa, sesungguhnya Allah telah mengangkatnya.
dan kelak Allah akan menurunkannya sebelum hari kiamat untuk menempati suatu kedudukan di mana semua orang yang bertakwa dan semua orang yang durhaka akan beriman kepadanya. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil banyak hikmah yang terkandung. Salah satunya yaitu janganlah takut dan berkecil hati menghadapi segala sesuatu, karena pertolongan Allah akan selalu ada dan Allah Maha segalanya. Allahu a'lam bishawab.